Perkenalkan, nama saya Alivia Adinda Thalia Salsabila. Di video ini saya akan menjelaskan customer care produk Aiko 13 dan Bank BCA. Kasus untuk Aiko 13, di mana saya bekerja sebagai petugas customer care di perusahaan Aiko, sebuah merek smartphone. Seorang pelanggan mengajukan keluhan bahwa kamera pada Aiko 13 miliknya tidak dapat menghasilkan foto yang baik. Aiko 13 memiliki komponen kamera sebagai berikut. Identifikasi masalah. Yang pertama, kualitas hasil foto tidak sesuai spesifikasi pemasaran. Yang kedua, kerusakan hardware atau sensor kamera. Yang ketiga, software kamera bermasalah. Yang keempat, pengaturan kamera tidak optimal. Prinsip CRA. Yang pertama, menurut Sucipto 2012 175 berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyediaan layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan segera. Yang kedua, pengetahuan kesopan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal. Artinya, dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan kesan berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Tindakan yang dilakukan. Yang pertama, mengenali tipe pelanggan. Apakah itu pelanggan umum, fotografer, atau penggunaan kamera intensif. Terus, riwayat pembelian, model dan versi perangkat, lama penggunaan dan garansinya aktif atau tidak. Troubleshooting terpadu. Pertama, mengecek pengaturan kamera. Yang kedua, meminta sampel foto untuk dianalisis. Memberikan pelayanan yang meyakinkan, dukungan teknis cepat, proses servis yang transparan, estimasi waktu perbaikan yang pasti. Umpan balik yang didapat dalam keluhan ini yaitu peningkatan kualitas produk melalui data keluhan. Kedua, peningkatan quality control. Yang ketiga, membangun sistem monitoring secara real time. Yang keempat, identifikasi pola keluhan untuk perbaikan hardware dan software. Selanjutnya, kasus di Bank BCA. Saya sebagai customer care officer di Bank BCA, seorang nasabah mengeluh karena adanya dana yang dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Nasabah merasa tidak nyaman dan khawatir kehilangan uangnya. Tugas saya adalah menenangkan nasabah serta memberikan edukasi terkait kebijakan tersebut agar nasabah tetap merasa dihargai dan dipercaya oleh layanan bank. Beberapa hari terakhir ramai keluhan masyarakat soal rekening bank diblokir PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di media sosial. Masyarakat yang memiliki rekening bank namun jarang digunakan patut diwaspadai. Pasalnya, mengingat bahwa rekening nganggur 3 bulan berpotensi diblokir. Langkah-langkah menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, identifikasi customer identification. Cek sistem CRA untuk mengetahui status nasabah, misalnya loyalitas, saldo rata-rata, atau riwayat produk. Nasabah yang sedang mengalami kondisi cemas dan khawatir serta merasa tidak berdaya karena masalah ini melibatkan otoritas negara, prioritaskan untuk menenangkan mereka dan membuat mereka merasa dihargai dan didukung oleh pihak bank. Langkah kedua, customer interaction, komunikasi dan penenangan nasabah. Saya sungguh memahami kekhawatiran Bapak dan Ibu. Keamanan dana Anda adalah prioritas kami dan kami akan membantu mengurus proses ini sejelas mungkin. Lalu memberikan edukasi terkait kebijakan tersebut. Jelaskan bahwa pembekuan adalah kebijakan resmi pemerintah melalui PPATK dan bank wajib mematuhi regulasi tersebut. Sampaikan langkah-langkah yang sudah
ada dan dilakukan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah. Langkah ketiga, customer response. Berikan panduan langkah demi langkah yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan nasabah. Misalnya, dokumen yang harus disiapkan, kontak PPATK atau pihak terkait, dan peran Bank BCA sebagai fasilitator. Customer retention. Lakukan follow up secara berkala setiap hari atau sesuai janji tanpa perlu menunggu nasabah bertanya. Ini menunjukkan komitmen dan transparansi. Jika masalah pembekuan terselesaikan dan dana dikembalikan, berikan isyarat penghargaan, misalnya keringanan biaya administrasi bulan depan, layanan fast track di cabang, atau hadiah kecil. Ini berfungsi sebagai kompensasi relasional untuk memulihkan kerusakan kepercayaan. Komparasi kasus. Dalam kasus AIKO 13, sifat masalah utama adalah fungsional dan fisik, berpusat pada kegagalan produk yang terukur, yaitu kamera tidak menghasilkan foto yang baik. Faktor kualitas utama yang diharapkan adalah kualitas produk, di mana kinerja inti harus sesuai dengan janji. Kegagalan ini menimbulkan dampak emosional berupa kekecewaan dan frustasi atas investasi yang sia-sia, dengan pengaruh eksternal yang cenderung rendah. Dalam kasus BCA, sifat masalahnya adalah prosedural dan kepercayaan, melibatkan isu pembekuan dana oleh otoritas pihak ketiga atau PPATK dan terkait langsung dengan keamanan finansial. Faktor kualitas utama yang ditekankan adalah kualitas jasa, khususnya dimensi reliability, kemampuan bank menjaga dana aman, dan asuransi kompetensi dan kredibilitas staf. Isu ini memicu dampak emosional yang lebih parah, yaitu kecemasan dan ketakutan, kehilangan aset finansial, dan memiliki pengaruh eksternal yang sangat tinggi karena sepenuhnya dipicu oleh regulasi di luar kendali langsung bank. Langkah yang diambil AIKO berfokus pada pemulihan yang berorientasi produk melalui strategi Zero Defect Recovery yang memprioritaskan penggantian unit baru daripada perbaikan berulang untuk mengatasi keluhan kamera. Hal ini sejalan dengan service quality theory, tangible, dan reliability, di mana fungsi elemen fisik kamera harus terjamin, dan relationship marketing theory karena solusi cepat membangun loyalitas melalui kualitas teknis. Sementara itu, Bank BCA menekankan pada pemulihan yang berorientasi hubungan dengan menerapkan high touch interaction melalui penyediaan dedicated officer yang proaktif dan empati, terutama karena masalah pembekuan dana yang melibatkan kecemasan nasabah. Strategi ini didukung oleh service quality theory, assurance, dan empati yang krusial karena nasabah membeli janji dan rasa aman dalam jasa keuangan. Selain itu, transparansi regulasi berfungsi sebagai bentuk keadilan prosedural untuk membangun kembali kepercayaan nasabah. Persamaan AIKO dan BCA. Fokus pada retensi. Baik AIKO maupun BCA, tujuan utama penanganan keluhan adalah mempertahankan pelanggan. AIKO untuk pembelian berikutnya, BCA untuk menjaga dana nasabah. Yang kedua, keadilan interaksional. Kedua perusahaan harus menggunakan empati tinggi, mendengarkan secara aktif, dan memberikan penjelasan yang jujur untuk memulihkan kerusakan hubungan yang disebabkan oleh pengalaman negatif. Yang ketiga, penggunaan umpan balik CRM. Keluhan, kamera jelek atau pembekuan dana harus diubah menjadi data untuk meningkatkan kualitas di masa depan, baik itu desain produk untuk AIKO maupun proses layanan atau kepatuhan untuk Bank BCA. Perbedaan kasus AIKO 13 dan Bank BCA. Keluhan pelanggan dalam kasus AIKO 13 berakar pada masalah fungsional dan fisik dari produk, di mana kamera smartphone tidak menghasilkan foto yang baik.
Fokus penanganan di sini adalah pada kualitas produk dan membutuhkan solusi teknis seperti penggantian unit baru atau pembaruan software untuk memulihkan janji kualitas. Sebaliknya, kasus BCA muncul dari kasus prosedural dan regulasi, yaitu dana nasabah dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Ini menyentuh dimensi kualitas jasa seperti reliability dan assurance, memicu kecemasan dan ketakutan finansial yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, strategi penanganan BCA harus berpusat pada high touch interaction, menawarkan edukasi, transparansi, regulasi, dan empati yang intens untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan, alih-alih hanya sekedar memberikan penggantian material. Berikut adalah daftar pustaka untuk kasus Aiko dan Bank BCA. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semua.